Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Love Golden Mirror. Ada seseorang di sini yang mencintai kamu, ya. Cuman dia orangnya narsis nih, love bombing juga. Kenapa nih? Oke, kita lihat ceritanya. Aku melihat saat ini nampaknya ada seseorang yang mungkin saat ini kayak lagi mengalami kebingungan secara emosional atau pergumulan secara emosional sehingga merasa bimbang untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan atas sesuatu. Karena kalau aku lihat seseorang ini masih merasa terbebani oleh rasa takut atau kecemasan akan sesuatu seperti itu. Sehingga secara emosional itu kayak menjauhkan diri satu sama lain ya. Entah ini siapa yang merasa takut, merasa masih bimbang, merasa kayak masih bingung ya. Nah akhirnya yang masih merasa bingung, masih merasa takut, itu merasa cemas, itu akhirnya menarik diri gitu loh dari pasangannya. Karena mungkin memang lagi ada masalah kayak gitu ya. Terus itu orang yang memang saat ini lagi takut, cemas, bingung, ini juga memang ternyata sedang mendapatkan kemelekatan tentang kesulitan, tentang kepahitan hidup, ya, kecemasan juga aku lihat di sini. Entah apa yang terjadi, bisa jadi tentang suatu pilihan atau keadaan mungkin karir, keuangan atau apapun ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin walaupun kamu dengan dia selama ini ada masalah, tapi masalah itu kayak dia tutup aja gitu loh, dia abaikan saja gitu ya, dan kemudian ya menghindar, menghilang seperti itu ya, mengakhiri begitu saja, sehingga ada kesalahpahaman dan bahkan mungkin sampai ada permusuhan di antara kalian atau pertengkaran. Ada rasa marah ya, jengkel sama dia. Oke, kemudian ada The Tower. The Tower berarti ada seseorang juga yang ternyata di sini kayak tidak mau gitu, kayak menunda untuk mengakhiri hubungan gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan di sini dialah yang ternyata masih memiliki kecemasan, ketakutan, dan masih memiliki kesulitan dalam hidupnya, kemudian dia menarik diri dari kamu dan menutup semua masalah yang ada, tapi bukan berarti dia benar-benar mengakhiri hubungan ini. Tidak, justru malah dia menghindari kamu itu agar dia merasa tenang aja dulu, kayak gitu, menyelesaikan masalah dia dulu, memikirkan apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia menunda untuk mengakhiri hubungan ini. Karena dia khawatir kalau misalkan dia mengakhiri hubungan ini justru malah nanti akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari olehnya, seperti itu ya. Jadi dia beranggapan bahwa dia masih bisa menutup celah masalah di antara kalian
di antara kalian ini. Entah masalah apa itu ya, tapi apa namanya, sebenarnya kebenaran ini harus dihadapi ya, masalah apapun seharusnya harus dihadapi. Karena ya kalau misalkan memegang sesuatu yang memang sebenarnya sudah rusak, ya nggak akan pernah bisa baik lagi seperti dulu gitu ya. Apalagi kalau hubungan udah rusak, mau dipertahankan juga ya nggak akan bisa tetap membaik gitu. Ya apalagi di sini aku lihat dia kayak masih ingin mencoba untuk memulihkan atau memperbaiki hubungan di antara kalian ya. Padahal sebenarnya aku lihat di sini hubungan kalian kayaknya memang sulit untuk bisa kembali seperti dulu ya. Karena di sini harus ada yang berubah dulu, besar-besaran, dan memang ya hubungan kalian harus berubah gitu. Nggak boleh lagi seperti ini ya. Oke, apalagi dia orangnya narsis ya, jadi maunya semena-mena, maunya menjadi pusat perhatian seperti itu. Memang sebenarnya hubungan kalian ini butuh sekali kerja sama tim ya, untuk mencapai tujuan bersama, untuk bisa langgeng gitu. Kalau aku lihat mungkin hanya sebelah pihak di sini yang mengerahkan banyak upaya untuk mempertahankan hubungan kalian agar bisa tetap langgeng, agar bisa berkomitmen seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin memang ada masalah di hubungan kalian. Oke, nanti aku cari tahu tentang masalah apa yang membuat hubungan kalian akhirnya seperti ini ya. Selain si dianya ya, selain karena dianya memang mungkin memang lagi ada masalah ya. Sebenarnya apa masalah yang ada di antara kamu dengan dia? Dan bahkan aku lihat di sini ya, ketika kalian sudah berpisah seperti ini, mungkin dari kalian berdua atau salah satu di antara kalian berdua memang sudah ada yang keinginan untuk udah deh cari aja yang baru, karena ya kamu udah berpikir bahwa hubungan ini ya sudah benar-benar berakhir, sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi kalau dia kan memang masih menunda ya, menunda untuk mengakhiri hubungan. Nah, jadi ketika kalian saat ini berpisah, ada keinginan memang dari kedua belah pihak atau salah satu pihak tuh yang udah deh cari yang baru aja ya, jalanin aja hubungan dengan orang baru. Tapi ternyata dari kedua belah pihak ini justru malah sama-sama masih sulit gitu untuk melupakan mantan ya, melupakan satu sama lain. Jadi masih ingin kembali ke mantan seperti itu. Ya, masih ingin kembali. Nah, bahkan aku lihat dari sisi dia itu memang benar-benar mau datang lagi ke kamu. Hanya saja nampaknya belum dalam waktu yang dekat ya. Kalau aku lihat di sini, karena dia juga harus mempersiapkan sesuatu, terutama tentang kemantapan diri dia, ya keberanian diri dia. Karena di sini kan dia tahu gara-gara dia kemarin hubungan kalian berakhir, gara-gara dia kemarin hubungan kalian kacau balau gitu kan. Jadi makanya di sini dia juga mikirin gimana caranya untuk menyembuhkan hubungan kalian, memperbaiki masalah yang ada, dan menyelesaikan apapun yang tidak terselesaikan di antara kalian, kemudian melanjutkan hubungan yang sukses di masa depan. Nah, itu yang saat ini sedang dia pikirkan. Apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu dia persiapkan, apa yang perlu dia perbaiki seperti itu ya. Jadi saat ini aku lihat masih ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu seperti itu. Memang aku lihat memang saat ini dia itu sedang bermain atau memainkan permainan pikiran dengan bersikap dingin atau tidak peduli terhadap kamu, atau ya gimana caranya dia akan menggunakan taktik dia untuk membawa beban secara emosional terhadap kamu, agar kamu merasa panik, agar kamu merasa paranoid, dan kemudian nanti kamu akan mencari-cari dia gitu ya. Karena dia kan orangnya narsis, dia nggak mau merendahkan diri untuk cari-cari kamu ya. Dia yang nggak mau kelihatan bucin di depan kamu, maunya dia yang dikejar-kejar, maunya dia yang disanjung-sanjung kayak gitu. Jadi makanya di sini dia menggunakan kemanipulatifannya itu untuk membuat kamu yang mencari-cari dia gitu. Nah, kemudian aku melihat bahwa nampaknya saat ini dia juga lagi memikirkan ke arah mana sebenarnya hubungan ini mau dia bawa. Sebenarnya kepada siapa dia ini mau menjalani hubungan. Intinya saat ini dia pengen cari kejelasannya tentang siapa sih yang dia mau dan hubungannya mau dibawa kemana kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat dia merasa ketika dia sudah berpisah dengan kamu,
ada rasa kayak nggak rela gitu loh, kalau hubungan kamu dengan dia selama ini sudah terjalin tuh hanya sebagai sejarah doang, hanya menjadi masa lalu. Nah, dia nggak rela gitu, dia nggak terima gitu. Karena ya udah dijalani beberapa lama gitu loh, udah mungkin ada yang bertahun-tahun kayak gitu. Makanya di sini dia butuh mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian selama ini atau akhir-akhir ini. Dan aku lihat di sini dia juga tidak ingin menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua. Kalau aku lihat di sini dia tidak akan dia akan memastikan hal-hal dalam hubungan kalian itu tidak menjadi lebih kacau dari ini. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia sedang mempersiapkan nih gimana caranya untuk memperbaiki hubungan di antara kalian dan juga meyakinkan dirinya bahwa dia mampu gitu loh untuk memperbaiki dan melanjutkan hubungan kalian kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat memang nggak dalam waktu dekat dia akan melakukan suatu action atau tindakan, tapi sudah ada perencanaan atau sudah ada keinginan, cuman memang keinginannya belum begitu kuat untuk dilaksanakan kayak gitu, paham ya, baru kepikiran nah kayak gitu, tapi gimana caranya, nah itu yang lagi dia cari, lagi dia pikir-pikir gitu. Oke, untuk masalahnya sebenarnya ada apa sih masalah di antara kamu dengan dia? Masalah apa yang membuat kalian akhirnya berpisah? Oh, ya oke. Sebenarnya dia ini orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang percaya diri, orang yang apa itu sebutannya ya? Ya pokoknya berani ya, bahkan dia ini juga orangnya pemberani, dalam menghadapi rintangan apa juga dia berani gitu, ada halangan apa juga dia berani gitu ya. Nah, ketika dia mau A maka dia akan lakukan A, tapi ketika dia mau langsung pindah ke B maka dia akan lakukan B, seperti itu. Jadi kalau aku lihat dia ini masalahnya karena dia masih impulsif, masih belum punya keyakinan, masih belum punya apa ya, belum konsisten atau belum berkomitmen dengan satu hal saja yang mau dia lakukan, termasuk dalam hubungan. Kalau dia pengen menjalin hubungan dengan si A, maka dia akan lakukan dengan si A misalkan. Tapi kalau udah 2 hari 3 hari menjalani hubungan dengan si A, tapi dia kok kayaknya si B ini menarik ya, pengen menjalani hubungan dengan si B, maka dia akan lakukan dengan si B gitu, karena orangnya masih pelin-pelan ya, masih suka-suka hati gitu loh, masih belum bisa konsisten. Aku lihat di sini ya, masih impulsif ya. Jadi kalau dia mau ngelakuin A ya dia akan lakukan A, tapi ketika dia pengen lakukan B dia akan lakukan B gitu. Belum tentu yang si A itu akan ditinggalkan, tidak, belum tentu juga gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan bertindak sesuai dengan pemikirannya dia sendiri gitu, tidak akan pernah memikirkan pemikirannya orang lain atau perasaan orang lain. Kenapa? Karena dia orang yang narsis gitu ya. Terus juga dia orang yang impulsif, jadi bertindak secepat pemikiran dia gitu loh. Pikiran dia mau A ya dia akan lakukan A kayak gitu loh, paham ya? Nah jadi inilah yang mungkin membuat kamu merasa gede kesel sama dia ya, marah sama dia ini karena orangnya belum apa ya, belum bisa diajak serius, belum bisa diajak konsisten kayak gitu. Kemudian juga ternyata masih ada kebutuhan yang perlu dia prioritaskan saat ini. Terus juga Queen of Wands itu kan aku lihat di sini tuh dia ini punya sifat yang ramah ya. Sifatnya ramah, sifatnya baik. Jadi di mata orang-orang di luar sana itu dia terlihat menarik. Jadi banyak sebenarnya orang-orang itu yang tertarik sama dia karena keramah tamahannya dia ini. Terlihatnya dia orang yang baik, orang yang ramah, orang yang asik gitu ya. Tapi kalau aku lihat sebenarnya dia ini memang punya apa ya, nafsu, gairah, pengen menjalani hubungan itu yang selalu fresh, yang selalu beda-beda rasa. Kayak gitu. Orangnya memang penasaran kalau dalam menjalin hubungan dan pengennya itu selalu fresh, pengen selalu beda-beda. Jadi makanya di sini kalau dia pengen ngejalanin hubungan dengan kamu, ya udah dia akan jalani hubungan dengan kamu. Terus udah dia rasain tuh sehari 2 hari, oh ternyata sama kamu itu begini. Atau berapa lama lah udah begini. Terus
bosen, pengen ada rasa baru, ya udah dia cari yang baru gitu loh. Paham ya? Rasa baru, emang permen. Ya intinya gitulah ya. Pokoknya dia tuh pengen merasakan hal-hal yang baru setiap harinya. Kalau bisa setiap hari tuh dia gonta-ganti pasangan. Gitu ya. Jadi karena orangnya juga gini, dia tuh orang yang keras kepala. Kalau misalkan dia sudah menetapkan satu hal, dia pengen menjalin hubungan dengan si A, ya udah dia akan jalani dengan A. Kemudian dia pengen jalani dengan B, ya udah dia akan jalani B. Tapi bukan berarti yang si A itu akan dia tinggalkan. Nah, otomatis kan orang-orang di sekeliling dia tuh ngerasa kok kamu gitu sih, masih sama A tapi sama B juga, nggak boleh gitu ya. Nggak akan pernah mendengarkan omongan orang-orang itu. Dia akan mengikuti secepat pemikiran dia gitu. Walaupun yang ngomong itu adalah orang terdekatnya, ya dia merasa bodoh ya. Dia masih akan tetap menjalani apa yang dia yakini, kayak gitu. Ya, orang yang sangat egois yaitu narsis ya. Oke, kemudian orangnya percaya diri banget tau kan? Ya udah, jadi karena orangnya percaya diri juga kan, jadi terlihat menarik gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini orangnya otoriter ya. Dan orangnya masih ketergantungan. Nampaknya dia ini punya peran ayah, punya peran sebagai sosok ayah. Bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah dan sudah punya anak, atau mungkin dia sudah bercerai dan sudah punya anak, makanya di sini dia punya peran sosok ayah. Ya, kalian situasikan aja, atau ini mantan suamimu atau ini ya suamimu, silakan disituasikan aja. Intinya dia sosok peran ayah ya. Kalau misalkan dia seorang wanita, ya mungkin dia energinya maskulin. Jadi mungkin dia mother apa? Single parent, mother apa sih namanya? Aduh aku kok lupa ya. Ya pokoknya single mom, mother. Ya single mom. Bisa jadi dia single mom. Jadi bisa menjadi sosok ibu dan bisa menjadi sosok ayah. Gitu ya. Situasikan aja. Terus juga aku melihat dia ini orang yang punya jiwa pemimpin ya. Dia punya jiwa kepemimpinan. Dia orang yang pekerja keras. Dia sukses dalam bidangnya ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu orang yang gini. Kalau menjalin suatu hubungan, dia merasa bahwa hubungan itu bisa langgeng, bisa sejalan dengan dia. Kalau misalkan pasangannya juga punya pemikiran yang sama dengan dia. Jadi, kalau misalkan punya masalah apapun dengan pasangannya, dia harap pasangannya itu nggak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Jadi semua itu harus dipikirkan secara matang-matang dan dengan kepala dingin. Walaupun masalah itu sudah diambang kehancuran, sudah dalam situasi krisis, dia tetap berpikir bahwa ya kita harus dengan kepala dingin kalau mengambil suatu keputusan atau tindakan seperti itu ya. Nah, kemudian juga aku lihat dia ini orang yang tidak gampang menunjukkan perasaan dia sebenarnya, sehingga seringlah terjadi kesalahpahaman di antara kalian ya. Dia tidak pernah mau mengakui tentang apa yang dia rasakan atau apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya, terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua usianya dari kamu, orangnya masih punya sikap yang konservatif ya. Dengan perasaan dan emosinya dia, mungkin dia orang yang mapan atau sebenarnya dia berasal dari keluarga yang mapan ya. Jadi situasikan aja. Terus itu juga aku melihat dia ini punya sikap yang mendominasi. Kepribadian itu selalu mendominasi ya, sehingga ya dia suka mengendalikan orang lain, memaksa bahkan ya. Dia suka memaksa segala sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Dia suka mendominasi pasangan atau siapapun orang lain dan memaksakan segala sesuatunya untuk demi kepentingan dirinya sendiri ya. Terus itu juga orangnya berpikir secara logika banget ya, seperti itu. Jadi karena itu narsis ya. Jadi apa yang kamu harapkan dari orang yang narsis? Akan memuja-muja kamu? Oh tidak pernah. Tidak akan pernah ya.
Kemudian kalau aku lihat memang kan sifatnya ramah, terus tuh penyayang, kelihatannya juga dermawan ya orangnya ini. Kelihatannya bijaksana, kelihatannya sangat peduli ya. Pedulinya sebenarnya peduli pada diri sendiri sih. Kalau misalkan kamu lihat dia peduli pada orang lain, pasti itu ada maunya untuk mendapatkan sesuatu ke diri dia. Kayak gitu ya. Mmm aku lihat dia orang yang mungkin sukses atau sempat sukses ya, sempat sukses dia ini. Mungkin dia orang yang suka, berada di rumah, nggak terlalu banyak menghabiskan waktu di luar, atau bisa jadi dia ini pernah berumah tangga ya, pernah berumah tangga. Aku lihat memang juga orangnya rendah hati. Nah, inilah jadi dilihat orang-orang tuh, wah dia baik ya, dia bagus ya, kayak gitu loh. Bibit bebet bobotnya bagus, makanya ya itu ya, apa namanya, banyak 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 pilihan ya gitu. Terus itu juga orangnya penyabar, orangnya ramah, terus itu juga, aku melihat di sini, apa ya, orangnya akan merasa cukup nyaman ya dan aman, dan dia orang yang kalau berjuang tuh bener-bener tanpa lelah asalkan dia punya target gitu. Dia akan bener-bener fokus kalau dia punya target A gitu ya. Dia akan bener-bener serius sama itu dan dia akan merasa nyaman dan nyaman aman dan nyaman walaupun itu sangat melelahkan gitu ya. Bahkan dia nggak akan lirik kanan lirik kiri kalau dia udah punya target seperti itu. Apapun yang ingin dia capai tanpa lelah akan dia perjuangkan seperti itu. Cuman memang dia ini orang yang suka memanjakan dirinya dengan kemewahan ya, suka berliburan di akhir pekan di hotel mewah atau membeli barang-barang branded seperti itu ya. Orangnya aku lihat sangat percaya diri ya, orangnya realistis, bisa diandalkan, ramah, penyayang seperti itu ya. Orangnya cakap juga ya, sehingga ya dikagumi gitu dengan banyak orang gitu. Nah ini karena dia itu punya sifat yang seperti inilah yang sebenarnya kamu suka sih dengan sikap dia, cuman mungkin ya jadi kelihatan tebar pesona gitu nggak sih ya. Jadi kelihatannya diam-diam tebar pesona pasanganmu ini. Kemudian ada suatu masalah yang sudah berulang kali terjadi di hubungan kalian. Dan ini nampaknya menyakiti. Misalkan bolak-balik selingkuh, bolak-balik nyuekin kamu. Kamu udah bilang misalkan, kan dia ini orangnya gila kerja ya. Orangnya gila kerja. Jadi pas kamu bilang, ayo dong, Sabtu Minggu kita jalan gitu. Oh iya nanti gitu. Taunya Sabtu Minggu nggak jalan gitu. Cuman oh iya. Tapi nggak ada tuh yang terrealisasi gitu loh. Jadi apapun intinya ada sesuatu yang mungkin berulang kali terjadi di hubungan kalian, tapi itu menyakitkan. Berulang kali selingkuh, misalkan kamu udah bilang jangan selingkuh lagi dong gitu. Kan aku sakit hatinya gitu ya, aku cemburu bla bla bla. Oh iya, mungkin dia akan dibalas dengan senyuman aja ya. Mungkin dia akan membalas kamu dengan senyuman aja terus ya enggak cuman kamu. Tapi taunya selingkuh lagi, udah dimaafin selingkuh lagi gitu. Ya, maka dari itu aku lihat di sini kalian dipisahkan karena dia harus melepaskan dulu sesuatu yang selalu dia ulang-ulang lakukan dan itu menyakiti gitu ya, apapun itu. Aku lihat di sini dan aku rasa kamu tahu kok apa itu yang selalu berulang kali dia lakukan dan itu menyakiti kamu gitu. Ya, kemudian desain. Wah, aku lihat semua bobroknya udah ketahuan deh. Sebenarnya kamu juga udah tahu ini bobroknya dia apa. Karena desain itu kan kartu kemerdekaan, kartu kesuksesan, kartu kebahagiaan ya. Jadi aku lihat apapun yang selama ini dirahasiakan, apapun selama ini kebobrokan yang dia tutup-tutupi, maka semuanya akan terbongkar. Nah, aku lihat di sini kamu sudah tahu semua sebenarnya. Ya, perselingkuhan, kebohongannya, plan-plannya, apalagi ketidaksiapan dia dalam berkomitmennya, seperti itu. Banyak hal yang selama ini dia tutup-tutupi dan akhirnya semuanya sudah terbongkar. Nah, ini juga lah yang akhirnya memberikan keyakinan kepada kamu untuk udah deh akhiri aja hubungan ini.
ya, karena semesta setelah menunjukkan semuanya ke kamu, apa bobroknya dia, semesta sekarang memberikan pilihan ke kamu, apakah iya memang kamu akan lanjut ke dia dengan sikap dia yang seperti ini, kebohongan-kebohongan yang seperti ini, tindakan-tindakan yang dia seperti ini, gitu. Akhirnya sini kamu memilih, ya, pilihan kamu adalah memilih bahagia. Tinggalkan sesuatu yang memang sudah toksik, sudah tidak berharga lagi bagimu, sudah tidak membahagiakan lagi bagimu, gitu ya. Oke, inilah ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, Scorpio, Aries, ya itu aja. Tapi enggak ya, kedua-belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Juli, Januari, Mei, Februari, Juni, Oktober, Desember, Maret, November, dan April. Kemudian ini ada shio-shionya yang berhubungan dengan kamu dan dia juga. Silahkan disituasikan saja. Ada shio tikus, shio monyet, shio ular, shio macan, shio kambing, shio babi, shio ayam, shio kerbau, shio kuda, dan shio anjing. Kemudian ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia juga. Silahkan disituasikan saja. Ada 23, 4, 14, 30, 24, 20, 6, 19, 31, 27, 11, 1, 10, 17, 22, 29, 13, 7, 21, 8, 12, 2, 9, 6, 5, 25, 28, 15, dan 26. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Oke, KWOSTRUYGXPJEIVBAZN LDMF dan C. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.